Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbicara tentang seputar dunia literasi dan membaca di Provinsi Banten. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah kunci dari akselerasi percepatan pembangunan. Dan perpustakaan menjadi elemen penting untuk mendorong kemajuan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Ratu Yati Prihatin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yati ini Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di DBK Provinsi Banten. Selain Bu Yati, kita juga punya satu tamu lagi, yaitu seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Ada Mbak Khairinisa. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam, Mas Kan. Iya. Jadi di sini paling ganteng saya, Bu ya. Oke, gimana Bu? Ini sehat atau gimana? Karena kan kita sudah cukup lama nih off setelah kemarin pandemi COVID-19 ya. Bu ya. Sekarang gimana Bu kondisinya, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kondisi sehat walafiat dan kondisi juga udah mulai normal seperti sebelum COVID. Pelayanan di perpustakaan gimana, Bu? Sehari-hari udah mulai lancar ya, berjalan lancar dan pengunjungnya bahkan sepertinya lebih banyak sekarang. Lebih banyak ya, Bu? Meningkat. Meningkat. Karena kemarin saya buka-buka Instagramnya Dinas Perpustakaan tuh banyak netizen itu pada nanya kapan perpustakaan. Nah, barangkali mau disampaikan dulu, Bu, kalau perpustakaan kita sekarang sudah mulai buka. Alhamdulillah sekarang sehari-hari sudah mulai buka. Dari sejak COVID sudah mulai dibilang aman ya. Aman. Ya kita bilang aman saja kita karena sugesti ya kita mengharapkan aman. Jadi berjalan seperti biasa lagi normal. Mulai bukanya Senin sampai Jumat sejak Maret. Oh. Kita belum kan kalau sebelum pandemi kita Sabtu Minggu pun buka ya. Buka ya. Nah, tapi kita masih masa adaptasi jadi masih Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Sabtu enggak. Jamnya masih sampai malam enggak, Mbak? Enggak. Belum mulai. Jadi sabar ya. sabar. Enggak. Kita semua masih adaptasi jadi masih Senin sampai Jumat. Mulai buka jam 9 sampai dengan jam 3.30. Oh, jam 9 sampai jam setengah 4 sore ya, Mbak. Jadi buat teman-teman di sekitar Kota Serang dan sekitarnya, jika ingin mengembangkan pengetahuan, pengen baca buku, silakan datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Oke, Bu. Iya. Nyambung nih sama dunia membaca. Dunia membaca ini kan berkaitan erat nih sama literasi itu. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, pemaknaan dari literasi itu sendiri itu barangkali teman-teman yang belum memahami kan. Kalau menurut Supri nih wartawan literasi teh urusannya pokoknya baca, nulis kayak gitu-gitu saja, Bu. Nah, tapi kalau dari perspektif orang perpustakaan literasi itu seperti apa, Bu? Literasi itu ya dunianya membaca ya. Menurut saya itu literasi merupakan kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, mendongeng. Jadi mengartikan isi berita yang dibaca. Jangan sampai kita salah pengertian ya. Karena banyak zaman sekarang kan ya habis baca kena tipu. Jadi itu kurang kemampuan berbahasa, kurang kemampuan dalam membaca. Iya. Oh, jadi kalau literasi itu tidak hanya kita baca-baca doang, Bu, enggak, ya? Tapi juga sekali membaca, menulis, menangkap isinya, kemudian kita menyampaikan ke orang. Menyampaikan kembali, gitu, mendongeng, itu termasuk literasi. Nah, ya, Bu, kemampuan berbahasa. Dalam beberapa kesempatan saya baca di media itu ya, tingkat minat baca masyarakat kita itu masih rendah di Indonesia itu. Di Indonesia umumnya. Kalau di Provinsi Banten sendiri seperti apa, Bu, kondisinya, Bu? Saya rasa kalau di Provinsi Banten itu sudah membaik ya, udah bagus ya, kondisinya bagus untuk tahun, terutama hasil survei dari Perpusnas ya, tahun 2020 itu kondisi membaca di Provinsi Banten itu ya dari indeks kemampuan membaca ya. Itu lebih peringkat ke-9 tingkat nasional. Jadi atas rata-rata tingkat nasional. Kalau di Pulau Jawa itu peringkat pertama Provinsi Banten kondisinya. Minat baca. Ya, minat bacanya. Minat baca ya. Kalau itu baca buku apa baca Facebook? Baca buku dong. Dalam hal ini kita menekan pada membaca buku ya. Kalau Facebook ya itu sampingan aja ya, baca Facebook, baca medsos itu sampingan aja.
Ini kata pustakawan yang lebih paham itu terkait iya. indeks. Dia suka melakukan survei dengan Perpusnas. Jadi hasil survei dari Perpusnas dan hasil survei dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memang untuk Provinsi Banten kondisinya bagus lah. Bagus ya. Bagus. Baca, Bu, ya. Untuk membaca ya. Kalau untuk literasinya kurang. Harus perlu pembenahan. Beda. Beda. Kalau minat bacanya tinggi. Tapi kalau literasinya itu kurang. Nah itu dari apa tuh? Saya ini baru paham soalnya. Dari buku ya jatuhnya. Karena pasti kan kalau membaca itu yang diukur ya saat ada indeks kegemaran membaca yang diukur adalah lamanya membaca dalam satu hari itu ada berapa, terus kemampuan daya beli masyarakat terhadap buku, terus buku yang bisa diakses terdekat perpustakaannya ada di mana. Itu kalau misalkan membicarakan tentang indeks kegemaran membaca. Tapi ketika ada pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat, maka yang diukur adalah jumlah tenaga perpustakaan, jumlah tenaga pustakawan ada berapa, jumlah perpustakaan ada berapa, lalu jumlah perpustakaan yang sudah standar ada berapa, yang sudah diakreditasi ada berapa, dan semuanya dibagi dengan jumlah masyarakat yang ada di Banten. Gitu. Jadi poinnya kalau ngomongin soal kegemaran membaca masyarakat Banten itu udah bagus. Bagus ya. Iya, kalau dan membaca. Bacanya bukan baca Facebook ya. Baca buku. Tapi kalau ngomong soal indeks literasi kita masih kurang. Karena memang yang diukur kan hal yang berbeda ya. Banyak. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ketika kita mencari kegemaran membaca yang diukur adalah kegiatan membacanya. Tapi ketika sedang indeks pembangunan literasi tadi kembali yang definisi literasi yang Ibu sebutkan, maka sarana prasarananya yang diukur. Berarti akses ketersediaan fasilitas penunjangnya itu juga turut mempengaruhi. Dan jumlah buku juga mempengaruhi. Keberadaan jumlah buku, judul buku, berapa eksemplar yang ada kan ada persyaratannya ya yang dinilai itu. Nah, Mbak tadi kan berarti masih ada beberapa PR. Nah, itu kalau di Banten Mbak dari beberapa indikator yang ada tadi sesuai dengan survei literasi, apa yang membuat Banten tuh masih rendah? Tapi ngomong rendah kan biasanya kan ada peringkatnya. Nah, boleh tahu peringkatnya masih berapa itu? Ini takut bikin sedih nih. Enggak lah. Ini justru memotivasi kita. Memotivasi kita untuk jadi kerja motivasi keras. Jadi motivasi. Jadi kita tuh ada di peringkat 5 terbawah Indonesia. Tapi kalau kata anak itu mungkin jangan sedih. Semua provinsi di Pulau Jawa memang ada di peringkat bawah karena kan dibandingkannya dengan jumlah penduduk di provinsi. Karena penduduknya banyak. Nah, betul. Jadi kalau misalnya mau dibilang kok bisa rendah banget sih gitu. Kita masih berteman dengan DKI dan Jawa Barat. Karena kan di Pulau Jawa penduduknya padat banget ya. Betul. Banten sendiri penduduknya 9 sampai 11 hampir 12 juta ya. 12 juta gitu. Jadi kalau dibandingin sama jumlah perpustakaan yang ada di Banten, jumlah perpustakaan di Banten itu kan paling banyak perpustakaan sekolah misalkan. Tapi mungkin belum dianggap sepadan ketika dibagi dengan jumlah penduduk gitu. Ya bayangkan saja DKI yang jumlah perpustakaannya sebegitu banyak tetap ada di peringkat 10 besar di bawah ya. Peringkat 10 besar. Iya, kalau kita peringkat 5. Ya beda-beda tipis lah ya. Tipis lah ya. Biar nggak sedih-sedih banget. Itu kebayang itu DKI ya. Dengan jumlah pustakawannya sudah sebegitu banyak, jumlah perpustakaan sebegitu banyak. Karena tadi lagi-lagi perbandingannya adalah jumlah penduduk. Gitu. Jadi itu biar ini kan masyarakat tuh kadang-kadang masih banyak yang belum mengetahui ya ternyata ada perbedaan ketika kita mengukur minat baca dengan indeks literasi. Kalau literasi itu dia tidak hanya sekedar urusan baca doang ya. Berarti termasuk fasilitas pustakaan gitu ya dan mungkin sebaran kali ya dan pengelola koleksi pustakaan. buku. Dan kalau ngomong-ngomong soal ketersediaan petugas perpustakaan berarti ini juga salah satu peluang juga ya buat teman-teman kalau mau jadi kalau ngirim kepada dinas terkait. Oh iya, nggak sampai saja itu ya. Ya mungkin ini juga jadi masukan buat pemerintah provinsi Banten gitu ya. Mungkin juga bisa masukan jadi untuk sekolah-sekolah juga baik swasta maupun negeri bahwa ketika ada perpustakaan di sekolahnya kita sih berharap juga tenaga yang kemudian dipakai di perpustakaan adalah ya tenaga profesional pustakawan gitu. Kita punya banyak universitas yang menyediakan pustakawan, ada lulusan mulai dari D3 sampai dengan S3 bahkan. Jadi silahkan dipilih gitu. Jadi
jangan sekedar masang rak buku di kantor begitu ya Bu, di sekolahan, tapi petugasnya nggak ada. Iya, Petugasnya Tadi awal bicara kan harus SDM yang penting. Oh, iya. SDM harus ditingkatkan ya. ini berarti harus didorong dong sama Harus. perpustakaan ini Bu ya. Makanya dari tingkat SLTA harus ditanamkan. Mereka harus cinta perpustakaan. Makanya banyak tadi ada yang PK di sini ya. Alhamdulillah saya akan bekerja sekolah di jurusan perpustakaan, hasil masukan dari gurunya. Karena memang kurang hanya petugas perpustakaan dan juga petugas arsip kurang, arsiparis, pustakawan kurang. Kalau tidak salah kan di OPD kita juga semestinya sudah ada perpustakaan. Harus ada, harus. Perpustakaan. Beberapa sih sudah ada Bu, cuma nggak tahu tuh petugasnya ada nggak? Ada. Karena Kota desa sebelumnya ada perpustakaan. Oh ada di Setda ya? ada. Oh di Setda. Di Setda. Karena kalau saya pernah ngobrol sama Pak Kepala Dinas Perpustakaan itu, kata beliau itu perpustakaan yang baik itu bukan hanya sekedar koleksi, Iya. tapi juga mampu mendorong orang yang ada di situ itu punya manfaat. Syukur-syukur katanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Konon sih begitu. Iya, Bener betul. nggak, Mbak? Benar-benar Betul. Karena mungkin izin menambahkan. Mangga, saat ini kan Perpustakaan Nasional melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mendorong perpustakaan untuk merebranding perpustakaan sebagai ruang terbuka publik. Jadi perpustakaan kalau sebelumnya kita kenal perpustakaan, oh ya udah cuma tempat minjem buku lalu ngembaliin baca, berhenti di situ. Tapi hari ini perpustakaan merebranding dirinya menjadi ruang terbuka publik. Jadi kalau masyarakat mau apa nih? Mau belajar bareng di sini, mau diskusi sama temannya, janjian, internetan, nonton film, mau apa lagi misalkan sekedar rapat organisasi, emang enggak kita punya ruang diskusi misalkan. Jadi atau misalkan kita beberapa kali punya kelas pemustaka, jadi di mana teman-teman semuanya masyarakat datang ke sini bisa ikut pelatihan di sini gitu. Ya tadi yang Pak Kepala Dinas bilang pada akhirnya ketika isi kepalanya diisi, banyak baca buku, terus di-upgrade skillnya, hingga akhirnya dia bisa meningkatkan kesejahteraan, punya daya untuk ini ya. Iya, meningkatkan kesejahteraannya. Oke, artinya masih banyak banget nih Bu. Kalau kita lihat tadi soal indeks literasi, PR-nya perpustakaan kebetulan nih di bidangnya Ibu ya. Iya, Walaupun betul. sih konon tadi sebelum kita mulai Ibu katanya bentar lagi mau paripurna juga itu. Purna tugas. Purna tugas. Tapi kan walaupun mau purna tugas itu sampai hari ini Ibu masih memegang amanah. Nah, Bu kira-kira melihat PR besar seperti ini seperti apa Bu yang langkah-langkah yang perlu dilakukan lah ya? Nah, PR-nya memang tadi yang pertamanya kita ingin dari sisi pengelola ya, petugas perpustakaan, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan petugasnya dan bagaimana kita meningkatkan standar skala nasional terkait dengan keberadaan perpustakaannya. Dan juga diharapkan nanti kita bisa, ya PR kita ya, bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk meningkatkan standar perpustakaan melalui peningkatan standar nasional. Jadi perpustakaan di sekolah-sekolah, baik sekolah maupun di OPD atau di kelurahan desa itu bagaimana agar standar nasionalnya ditingkatkan kepada perpustakaannya. Jadi terutama kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perpustakaan sekolah di SMA dan sebagainya. Karena itu tugas itu memang ada di perpustakaan. Ada di sini kita untuk standar untuk meningkatkan standar perpustakaannya ada di kita di DPK. Tapi sasarannya kita kan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan karena kita sebagai pembina perpustakaan sekolah-sekolah diantaranya SMK, SMA kita keliling kan ke kabupaten kota, ke sekolah-sekolah untuk bagaimana meningkatkan beranda perpustakaan setempat gitu. Bu, kan tadi kita juga di DPK ini salah satunya tugasnya juga melakukan pembinaan terhadap perpustakaan yang ada di Provinsi Banten. Khususnya yang sekolah nih saya bilang sekolah. Kalau ya bukan berarti mengabaikan yang masyarakat tuh ya, karena sekolah itu kan wajib banget tuh ya, karena tempatnya orang belajar, maka mau tidak mau harus menyediakan fasilitas. Nah, kondisi real di lapangan kita seperti apa Bu kalau perpustakaan di sekolah? Selama ini ya kalau saya lihat, alhamdulillah kebetulan kami memang kalau melakukan gerakan Banten Membaca itu kami menyeleksi ya, memang diharapkan
salah satunya kita memacu pada sekolah itu untuk meningkatkan kepustakaannya. Jadi yang nilai yang pustakanya bagus kita kunjungi, dilakukan kegiatan gerakan bantu membaca karena memang kebetulan untuk saat ini setiap bulan itu hanya satu sekolah per bulan melakukan gerakan bantu membaca itu ke sekolah satu kali. Dan kita kan banyak tuh sekolah di Provinsi Banten, jadi kita seleksi mana yang keberadaan pustakanya yang dianggap lebih bagus. Justru yang lebih bagus yang didatengin dulu, Bu. Karena memang kita ingin mendorong memotivasi pelajar-pelajar tersebut agar memanfaatkan perpustakaan yang ada karena memang pustakaannya sudah bagus gitu. Makanya kan mereka suka bertanya, Bu kok lokasi Anda memilih ke kita apa kriterianya? Ya salah satunya itu karena kami bekerjasama dengan Bu Dati itu menyeleksi mana pustakaan yang bagus, yang layak gitu agar siswa-siswinya semangat membaca. Ini sekaligus ribet begitu. Ribet. Apresiasi. Jadi niatnya memberi ribet itu ya. Kan biasanya kan cara berpikir kita harusnya yang jelek dong, yang kurang yang didatengin. Karena mereka niatnya tahun ini aja ya. Tadi tahun depan ya saya diharapkan seperti itu untuk tahun depan karena untuk tahun depan titiknya banyak ya, lokasinya banyak sekitar 48 titik katanya rencana di tahun 2023. Yang kemarin sedikit jadi hanya berapa ya 8 kabupaten kota kita. Jadi kita seleksi aja dulu lokasinya, seleksi. Tapi bagus Bu itu, jangan yang jelek Bu ya. Penghargaan. Yang bagus saja Bu. Depan bisa saja Pak yang jelek karena kita mendorong mereka juga, memotivasi mereka juga agar bagus ya pustakaannya. Karena niatnya kan memang sebagai apresiasi. Jadi ini kita tahu loh kalian tuh perhatian sama perpustakaan. Ini jadi dibikin acara gebiarnya gitu ya. Gitu. Itu lewat tadi program namanya apa Bu? Gerakan Banten Membaca. Gerakan Banten Membaca. Itu berarti keliling-keliling ke sekolah. Keliling ke sekolah. Tahun depan pasti banyak tahun depan. Biasanya apa saja Bu kalau di Gerakan Banten Membaca itu? Kita kan saya lebih senang ya kalau menghadirkan itu narasumbernya yang Duta Baca Banten atau tukang Rahel itu ya, Kang Rahmat Hel gitu ya. Ya, benar. Ini mereka semangat sekali memberikan motivasi dorong kepada siswa-siswi. Jadi mereka tergugah gitu ya begitu mendengar beliau bicara itu. Saya juga termasuk salah satu penggemarnya. Jadi beliau itu menggugah orang meminat membaca gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya jangankan siswa-siswi, murid guru-guru pas sekolah senang sama beliau. Rahmat Heldi yang Duta Banten. Rahmat Heldi ya. Karena storytellingnya mungkin bagus ya Mas Rahmat Heldi itu. Hafal kali gimana pernah kolaborasi bareng. Gimana orangnya tuh ya ampun ya. Orangnya beneran semangat banget. Kebetulan kita sama-sama, saya moderatornya kebetulan di Cilegon. Ada Mas Rahmat Heldi itu ya, Duta Baca Banten, kemudian ada Pak Kepala Dinas, kemudian ada dari penulis kalau nggak salah. Tapi Mas Rahmat Heldi juga penulis. Tapi memang menarik banget ya. Cocok gitu orang tuh jadi. Cocok. Nah, Bu, selain Duta Baca, Banten kan juga banyak teman-teman komunitas literasi itu ya. Nah, selama ini hubungan DPK sama mereka seperti apa itu? Alhamdulillah ya, selama ini kami selalu bekerja sama ya, kolaborasi dengan komunitas literasi masyarakat, terutama itu taman bacaan masyarakat. Kan di sini ada di setiap kabupaten kota ada TBM, taman bacaan masyarakat itu. Kita selalu bekerja sama, mereka biasanya pinjam pakai buku ke kita. Jadi namanya itu apa, silang layang ya? Silang. Kita ada namanya layanan kolektif pinjam pakai. Yang silang layang itu bukan? Silang layang lainnya itu. Jadi silang layang itu kita pinjam untuk dipakai. Nanti habis waktu pinjam lagi kita gitu. Jadi misalnya saya mau bikin taman baca di kompleks saya boleh pinjam di sini. Boleh. Durasi waktu dan prosesnya seperti apa? Paling sedikitnya 3 bulan. Paling sedikit ya. Kita 3 bulan. Tapi diperpanjang itu bisa paling lama setahun. Kalau perpustakaan pribadi itu kayak saya kan ada perpustakaan mini di rumah itu di teras, itu boleh pinjam juga nggak? Itu melayani masyarakat. Itu bukan kelompok. Itu bukan kelompok literasi itu pribadi. Perpustakaan banyak TBM yang mulainya dari perpustakaan pribadi. Jadi kalau misalkan perpustakaan pribadinya melayani masyarakat, ya mangga aja. Tapi kalau hanya melayani diri sendiri, kalau pribadi minjemnya di sini 2 aja. Enggak, saya tuh bingung soalnya sama perpustakaan saya Bu. Itu perpustakaan pribadi atau perpustakaan masyarakat? Karena kan suka dipinjam enggak oleh masyarakat.
Dipinjam nggak? Saya nggak boleh. Takut hilang. Jadi, tapi kalau mau baca di situ, Oh, baca di tempat Boleh, aja. tempat, dan ya. itu 24 jam. Bu. Boleh kata oh iya. 24 jam karena nggak pintunya nggak Jadi, ditutup, nggak jadi dikunci. nerima orang baca di rumah aja, Iya. tidak dipinjam. Oh, Soalnya kan kalau perpustakaan nih kalau berdasarkan teorinya gitu ya, Mas Ken, perpustakaan itu ada perusahaan pribadi, perusahaan komunitas. Jadi perusahaan pribadi apa? Perusahaan yang digagas oleh personal nih, oleh pribadi. Komunitas digagas oleh komunitas. Terus ada perpustakaan desa, ada perusahaan sekolah digagas oleh desa atau kelurahan digagas oleh sekolah. Kalau Mas Ken punya perpustakaan pribadi, karena digagas oleh diri sendiri Ya. gitu ya. Berarti perpustakaan pribadi. Tapi kalau emang orang-orang boleh baca dan berkunjung, sampai saat ini sih bisa dikatakan komunitas kalau banyak masyarakat datang ke gitu. rumah untuk membaca. Iya, gitu. Tapi Jadi, bisa ya kalau misalnya perpustakaan pribadi kemudian didorong menjadi perpustakaan komunitas. Nah, bisa saja Iya, ya, bisa. bisa. Banyak kok yang kayak gitu. Banyak ya, Pak. Banyak. Karena kebetulan walaupun perpustakaan pribadi, saya sering konsultasi sama teman-temannya Mbak Nisa. Ada Bang Indra, ada Bang Andri itu ya. Ada Imam, Diman, Iwan. Ketua apa? Pustakawan Oh, itu Banten. Indra. Indra apa kan? Iwan? Indra. Iya, Saya iya. sering nanya, jadi gimana cara nata buku yang bagus gitu kan? Ternyata kan itu nggak, awalnya kan saya asal masang aja ya Pak ya. Pokoknya mah buku sejarah saya jadiin satu. Biayanya berapa gitu, kita harus bayar berapa? Enggak, semuanya gratis karena dibayarin sama negara. Jadi nanti cukup berkirim surat sama kita. Nanti kita akan melakukan pra-akreditasi atau assessment awal. Jadi misalkan kita akan ke sana, ketika surat sudah nyampe ke kita akan ke perpustakaan sekolah yang menerima surat, kita cek ini misalkan koleksinya udah 1000 judul belum, terus jumlah lemarinya ada berapa. Jadi kita punya perkiraan nilai awal akreditasi gitu. Nanti kalau ada yang mau, kan kadang-kadang antusias sekolah itu punya target ya, karena akreditasi kan berpengaruh pada nama baik sekolah ya Bu ya, Iya, gitu. iya, benar. Gitu. Jadi pengen nih, misalkan kepala sekolah pengen akreditasi perpustakaan ini, kita pengen A, tapi ketika pra akreditasi hasilnya hanya B misalkan, oh apa yang perlu ditambah, koleksinya tambahin, terus misalkan pengen ada ruang multimedia, komputernya tambahin, terus pengen ada nilainya tingginya di mana lagi, di pengelola perpustakaan tadi. Oh ya udah, berarti rekrut SDM profesional pustakawan. Ya udah, nanti kalau itu sudah selesai semuanya, kita kasih catatan sama asesornya, dikasih catatan. Ketika itu semua sudah terpenuhi, kirim surat lagi ke kita bahwa catatan itu sudah dipenuhi dan kita siap ikut akreditasi. Kita akan kirim surat ke Perpustakaan Nasional karena untuk akreditasi mewenang Perpustakaan Nasional. Oh, perpustakaan nasional. Iya. Tapi kalau berkirim surat sama Provinsi Banten itu akan di-guidance dari Iya. awal ini. Ya, betul. Pentingnya di situ Kita ya. memfasilitasi. Jadi Iya. memfasilitasi dari apa saja yang kebutuhan-kebutuhan yang harus diperlukan sama perpustakaan di sekolah itu akan di-guidance terus. Iya. Jadi sebenarnya nggak sulit sebenarnya Bu ya. Asal ada kemauan aja. Iya, itu catatan itu. bener Itu yang penting, ada kemauan. Itu catatan. Yang penting itu mau dulu Bu Mau ya. dulu. Inam aluf biniat. Nah, gimana niat? Gitu ya. Jadi semua itu tergantung niat. Iya, Setelah betul. niat ya tentu harus ada ikhtiar dong Bu. Iya dong harus, jangan niat aja tapi diem aja, mana apa tercapai. Saya yakin sih niatnya sudah ada Bu. Iya, alhamdulillah kalau sudah ada niat ya. Tapi tinggal memulai langkah pertama. Iya. Karena biasanya kalau langkah pertama itu dimulai, langkah kedua, langkah ketiga dan Beriringan. langkah Mengikuti. kesekian itu akan mengikuti. Tapi kalau langkah pertamanya nggak jalan-jalan, Nggak ya, jalan-jalan dia tidak akan ada tercapai keinginannya. benar. jadi wassalam itu ya. Wassalam. Tapi kok kita dari tadi ngobrolnya soal perpustakaan sekolah aja ya. Kita balik lagi ke literasi masyarakat kita. Tadi sebenarnya minat baca kita sudah lumayan bagus. Karena kalau masyarakat kan yang penting minat bacanya bagus itu. Nah, tapi saya kadang-kadang sama temen ibu kalau di warung kopi itu, saya itu orang yang nggak percaya minat baca masyarakat Indonesia itu rendah. Saya itu orang yang nggak percaya Bu. Kenapa? Karena 80% masyarakat kita udah mengakses internet. Oh, seneng baca pasti. Otomatis kalau mengakses internet kan nggak mungkin dia nggak Kalau baca nggak, itu ya. Lihat aja yang pegang Android itu pasti suka baca. Iya, itu ya. Itu. Jadi tadi minat bacanya sudah tinggi, Sudah tapi tinggi. daya bacanya yang Iya. mungkin belum. Sehingga kadang-kadang dia menangkap informasi itu nggak difilter sebagainya itu. Nah, Tidak kira-kira diseleksi. nih Bu, ini kan juga pekerjaan besar Bu, karena kemarin pernah ngobrol survei dari Kementerian Pendidikan kalau nggak salah itu 70% masyarakat itu terpapar informasi hoax dan informasi itu.
ini lagi-lagi PR lagi nih di perpustakaan, karena salah satu fungsi perpustakaan itu adalah mendoyong masyarakat berdaya saing, masyarakat berdaya gitu. Nah, melihat fenomena seperti ini bagaimana Bu? Kalau dari perpustakaan, melihat fenomena masyarakat kita yang minat bacanya sudah tinggi, udah punya Android semuanya, tapi dia nggak bisa milih-milih informasi. Nah ini saya kan punya kegiatan ya di bidang saya ya. Judulnya itu sosialisasi literasi masyarakat. Jadi kita berkunjung ke berbagai kecamatan. Berbagai kecamatan berkunjung mengumpulkan masyarakat. Saya menyampaikan sosialisasi dan sekaligus penyuluhan. Kita menghadirkan narasumber yang ya dibilang kompeten lah di bidangnya gitu ya. Ya salah satunya juga ada wakilnya itu dari kan kita kerjasama dengan DPRD Pak ya. Jadi keliling ke sana ke masyarakat, ke kecamatan, biasanya diarahkan ke kelurahan atau ke desa, kita mengumpulkan masyarakat, disampaikan dari situ. Bagaimana kita tadi itu Pak menyeleksi bacaan informasi yang dibaca oleh kita. Jangan sampai kita terpancing oleh berita sekarang itu. Teknologi zaman sekarang itu kan Pak global ya Pak ya. Suatu tempat klik di sini keterima itu informasi. Itu era globalisasi Pak ya. Iya betul. Jadi Bapak klik ada apa dan ini langsung menyebar kemana-mana itu kalau udah dimasuk ke medsos kan. Jadi kita ngasih arahan, penyampaian, pemahaman kepada masyarakat bagaimana masyarakat agar bisa menyeleksi berita yang dibaca dalam terutama medsos ya. Yang biasanya kalau dimasukkan yang hoax itu ada di medsos kan, bukan di buku. Kalau di buku kan terpercaya ya, tidak akan hoax gitu. Mudah-mudahan saya jarang ya menemukan buku hoax ya. Jadi kalau di medsos itu banyak. Nah disitulah kita memberikan pemahaman penyuluhan agar masyarakat selektif dalam hal memilih bacaan. Karena apalagi tuh kalau menerima ya video gitu ya. Nah suka aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Jadi kita harus curiga gitu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi jangan sampai udah tahu ini kelihatan dibohong. Saya juga kemarin aja udah berselisih di teman di medsos ya, di WA group berselisih. Ada informasi terkait dengan mimpi teknik anu dikirimkan ke sekian orang. Kata saya ini kalau tidak dikirimkan katanya akan terjadi ini. Terus saya komen satu kata ngancam. Nah itu kan aku menyeleksi. Oh iya betul. Biasanya ada informasi begitu ya. Kalau tidak kirimkan ke 7 teman Anda. Ke 5 orang teman kirimkan katanya. Kalau tidak akan tahu akibatnya. Kata saya ngancam. Berbeda ingin mengirimkan kita. Nah disitulah kita harus bisa pandai-pandai menghartikan ya, menghartikan menyeleksi isi berita itu. Nah alhamdulillah kita punya kegiatan seperti itu Pak. Jadi sosialisasi literasi masyarakat di kecamatan, di kabupaten kota lah itu. Kalau yang tadi itu kalau Banten membaca itu sasarannya lebih ke pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Untuk sementara ini ya. Kalau yang dulu. literasi masyarakat ini lebih memang masyarakat ke masyarakat umumnya gitu. Nanti kita koordinasi dengan kabupaten kota. Nanti kabupaten kota juga DPK koordinasi dengan kecamatan-kecamatan. Kira-kira di kecamatan mana yang layak yang harus kita jadikan lokasi sosialisasi literasi masyarakat. Nanti boleh lah Bu ajak-ajak saya. Boleh. Catat Bu, ini ada PPTK. Oh iya. Catat Bu. Boleh catat. Bisa jadikan narasumber ini. Bisa. Untuk sosialisasi literasi masyarakat. Nah, bisa jadikan narasumber nih Bu ya di sini nih. Iya biar saya ada teman ngobrol saya Bu ya. Kan sebenarnya kalau ada teman ngobrol kayak begini kita jadi tahu juga kan. Daripada kita dapat informasi dikerem sendiri kan. Tapi diam-diam kita ngirim juga Bu. Apalagi itu sekarang nanti musim pemilu nanti banyak berita hoax dikirim. Oh iya. Waduh. 2024 ini buzzer itu waduh gimana sih? Ngeri Bu ya. Ngeri Pak. Sekarang udah ada tanda-tandanya banyak tuh. Tapi saya sih percaya Bu. Memang benar. Sekarang ini kan kita dikejutkan dengan banjir bandang informasi itu ya, ditambah ya saya bersama teman-teman benar-benar ada banjir bandang informasi, benar banjir bandang informasi. Bayangkan saja Bu, dulu itu dari grup ke grup kita itu kalau punya bahan bacaan itu disayang-sayang betul itu ya Bu ya, punya satu buku itu disayang-sayang karena nyarinya susah ya. Kalau sekarang kan anak sekarang tinggal buka saja sama Google, pencet dapat semuanya itu. Nah itu kan ada poin plusnya Bu ya. Nah kira-kira buat teman-teman yang suka mencari informasi dari Google saja biar dia juga tadi selektif tadi tuh ada nggak sih sebenarnya semacam ya tips lah itu atau guidance buat kita biar lebih lebih hati-hati ketika mengakses informasi di dunia yang global begini lah Bu internet.
kira-kira kita mesti seperti apa nih Bu ketika membaca kayak gitu? Kalau saya gitu kan pakai logika aja ya, pakai logika tipsnya itu. Kalau kita mencari apa materi apa nih, saya percaya itu betul gitu. Tetapi kalau tiba-tiba datang informasinya, gitu kita harus diseleksi lewat logika kita. Ini kira-kira benar atau tidak gitu kan, salah satunya seleksi itu. Cek sumbernya Cek, juga. nah gitu. Terus, nah betul, cek sumber ke Google. Kalau kita mencari biasanya ke Google itu relatif kita percaya itu benar. Misalnya saya kan orang baru di sini ya, kalau perlu pengetahuan, klik aja. Saya ini sebelum ke perpustakaan ini saya kan belum hafal terkait dengan dunia literasi. Saya klik di Google literasi tentang tinjauan teoritis tentang literasi gini. Oh, saya percaya, oh iya betul gini. Nah, itu kan akurat, datanya benar seperti ya, benar menurut saya gitu. Tapi kalau udah tadi ya sumbernya juga harus kredibel Bu ya. Nah, sumbernya kalau Google relatif benar kan ya? Ada yang benar, ada yang ya harus pilih-pilih juga Bu. Nah, harus pilih-pilih juga. Menurut saya mah kalau pilih-pilih itu sumbernya dulu, sumber apanya? Pendapat siapa? Nah, oh iya betul. Pendapat siapa? Misal terkait dengan pandangan Islam menurut Adi Hidayat gitu kan. Kalau narasumbernya kompeten, bagus ya, kayaknya saya udah yakin lah. Tapi kalau misalnya asal yang ada ustadz abal-abal itu kan. Oh ya, ya jadi artinya siap ketika kita mencari sumber informasi apapun, pertama yang perlu kita cek adalah sumbernya. Kemudian siapa yang berbicara. Nah itu dia, siapa yang bicara. Kredibel atau tidak begitu ya. Itu. Jadi. Nah ini nambahin, mau nambahin gitu ya? Boleh nambahin dong banyak. Namanya juga ngobrol. Amin banyak. Kalau misalkan pas kan tadi yang Mas Ken bilang ya, ketika kita googling, kadang-kadang kita mau nyari A tiba-tiba kita jadi ke Z gitu ya, banjir kayak gitu. Nah pertama ya emang dicek dulu validitas sumber beritanya. Kayak misalkan mau nyari berita tentang apa nih, data misalkan. Indeks kebahagiaan. Lagi mencari kebahagiaan kayaknya nih. Saya bahagia hari ini Bu. Alhamdulillah. Tentang statistik atau segala macam, daripada kita bingung, kita bisa langsung cek ke bps.go.id misalkan, kan selalu sudah valid. Sumbernya. Atau ke sumber-sumber yang memang media besar, media nasional besar gitu. Atau kalau mau nyari data bisa ke katadata.id, itu juga bisa dipercaya ya sampai hari ini. Atau kalau nyari bisa ke tempo.co, hal yang kayak gitu. Jadi emang yang secara linknya sudah apa ya? Bener, pasti bener lah kalau iya sudah terverifikasi kalau belakangnya sudah diakui karena misalkan besar lembaganya. Kalau misalkan belakangnya .go.id kan artinya dia memang milik lembaga pemerintah ya gitu. Jadi pun kalau misalnya kita berpikir itu hoax, itu urusan pemerintah lah ya. Gitu. Karena kan belakangnya sudah .go.id gitu. Ya kalau apa untuk cek itu sebenarnya gampang. Kalau kita mau akses website pemerintah itu pasti .go.id ya itu. Tapi kalau yang komersil itu com itu, kalau Indonesia itu co.id, id itu ya. Jadi intinya memang harus memastikan sih. Kebetulan kan saya jurnalis gitu ya. Oh, pantesan. Kalau buat teman-teman jurnalis itu kalau misalnya lihat berita online begitu, kita cek kanal redaksi itu sama alamatnya itu ada apa enggak. Kalau nggak ada itu jelas biasanya abal-abal gitu ya. Ya saya harus bilang abal-abal gitu ya. Karena walaupun itu mungkin informasinya nggak salah, tapi kelembagaannya mungkin masih dipertanyakan. Kalau yang besar biasanya ada terpercaya biasanya. Oke Ibu, ini menarik sebenarnya, banyak hal yang saya pengen tanyakan lebih jauh itu ya. Tapi saya tiap hari sering ke perpustakaan Ibu. Ketemu itu. Nah terakhir Bu, barangkali apa nih Bu pesan teman-teman semuanya untuk masyarakat Provinsi Banten, apalagi kan Banten sebentar lagi ulang tahun ya, 22 tahun. Kalau itu manusia kan usia yang lagi semangat-semangatnya untuk mencari jati diri itu ya. Di tengah tadi perubahan zaman yang begitu cepat, sekarang kita sudah memasuki dunia digital, informasi sudah berserakan di mana-mana itu ya. Bangun tidur kita dapat informasi baru, mau makan dapat informasi baru itu ya. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Ibu agar masyarakat kita lebih aware lagi sama urusan literasi, aware lagi sama bacaannya, dan aware lagi terhadap masa depannya. Nah, mangga Bu. Baik, jadi pesan saya yang pertama adalah mari kita tingkatkan kegemaran membaca. Karena dengan membaca itu akan merubah hidup seseorang yang lebih baik menurut saya ya. Dan sekarang kan
sepertinya setiap kabupaten kota itu sudah bagus perpustakaannya ya. Nah, kepada teman-teman barangkali ya yang menyaksikan acara ini, mari kita kunjungi perpustakaan di tempat terdekat Anda. Dan juga yang paling penting ya, Mas Ken, kita budayakan membaca di tingkat keluarga. Karena itu awal kita membentuk seseorang itu adalah di keluarga. Jadi membaca bisa bersama keluarga, apa saja ilmu tentang apa saja dibaca. Karena sepertinya dengan membaca itu bisa merubah hidup seseorang ya. Orang akan menjadi pintar, akan menjadi berdaya. Tadi itu kata Vanessa, ada membaca untuk kesejahteraan, literasi inklusi sosial. Bisa bedah buku satu keluarga, langsung dipraktekkan gitu. Jadi jangan bosan membaca untuk meningkatkan kesejahteraan masa depan, terutama yang anak-anak muda sekarang ya, untuk masa depan, untuk menuju masa depan, mencapai cita-citanya. Artinya budaya membaca itu harus dimulai dilembagakan, harus ditingkatkan dari keluarga, dia mulai dari keluarga. Kalau dari Mbak Nista, dari pustakawan, tingkatkan kesejahteraan. Penting. Melalui membaca. Tapi kalau mau ditambah nggak apa-apa. Saya mah bersyukur. Mungkin kalau yang pertama pesan untuk teman-teman yang ngelihat tayangan ini, baca mulai dari apa yang kamu suka. Saat kita berpikir bahwa baca itu hal yang tidak menyenangkan, mungkin karena kita belum nemu buku yang bikin kita suka nih, gitu. Jadi mulai baca dari apa yang kamu suka. Terus sama, ayo ke perpustakaan sekarang asik loh. Oke, demikian cacahan literasi kita hari ini, semoga memberi manfaat, menambah pengetahuan kita semuanya. Tadi seperti pesan dari Ibu Ratu dan Mbak Nisa, bahwa segala sesuatunya, khususnya untuk budaya membaca, kita mulai dari keluarga dan kita mulai dari sesuatu yang kita suka. Karena dengan menemukan sesuatu yang kita suka, kita biasanya akan terus menyukai. Sekali lagi, jika ingin bercinta, pergilah ke perguruan tinggi, dan jika ingin pendidikan kita maju, datanglah ke perpustakaan. Sekian, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Salam literasi, ayo membaca.